Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Asmaul Husna, di mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan final project mata kuliah Advanced Software Testing and Quality Assurance dengan objek pengujian aplikasi sistem, di mana sistem informasi sekolah terintegrasi. Di mana izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Asmaul Husna sebagai moderator dan akan menjelaskan dokumen mengenai SRS, dan ada juga Arina Manasikana yang akan menjelaskan desain sistem. Ada juga Rida Awalia Adi yang akan membahas unit dan integration testing sekaligus menjalankan live demonya. Kemudian ada Neneng Anjarwati yang akan membahas sistem testing. Kemudian ada Rizal yang akan membahas automation testing sekaligus penutup presentasi. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tujuan dari proyek kami. Di mana proyek ini pengujian dari mata kuliah sebelumnya, yaitu Scalable, yaitu sebuah sistem web sister, aplikasi web hasil tugas MIT-nya, di mana sister ini menggabungkan 4 modul utama, yaitu manajemen pengguna, data kesiswaan, jurnal mengajar, dan bimbingan konseling. Nah, dalam satu aplikasi yang berbagai satu database, sistem ini menerapkan role-based access control untuk 7 peran penggunanya, yaitu admin, guru, guru BK, wali kelas, kepala sekolah, siswa, dan orang tua. Nah, mengapa aplikasi ini perlu diuji serius? Nah, karena sister ini menangani data sensitif, data pribadi siswa, dan catatan bimbingan konseling. Nah, dalam kontrol akses gagal misalnya, dampak bukan sekedar bung tampilannya saja, tetapi seperti kebocoran data pribadi kesiswaan. Karena itu juga salah satu dari final project ketiga kami ini. Yang pertama, di sini kita akan melakukan siklus end-to-end quality assurance dengan lengkap dari dokumentasi spesifikasi, pengujian multi-level, sampai penerimaan penggunanya. Yang kedua, ada verifikasi bahwa seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional di SRS benar-benar terpenuhi dan dibuktikan dengan pengujian dan bukan asumsi sendiri. Kemudian menentukan dan memperbaiki defect, dan ini ingin kami tekankan bahwa kami menemukan 3 defect nyata, di mana source kode, lalu kami memperbaikinya dan memvalidasi ulang dengan 9 test case regresi baru. Nah, sekarang saya akan menjelaskan isi dokumen dari SRS ini, di mana definisi singkatnya SRS atau Software Requirements Specification adalah dokumen yang membuat spesifikasi lengkap mengenai apa yang harus dilakukan sistem, fungsi, kriteria, kualitas, dan batasannya. Nah, dalam konteks QR, SRS ini punya peran khusus, di mana ia adalah acuan objek untuk menentukan apakah sebuah test case pass atau file. Nah, tanpa SRS ini kita tidak punya dasar menyatakan bahwa sistem ini sudah benar, sistem ini sudah pas atau file. Kita hanya menebak-menebak, begitu. Kemudian ada 6 kebutuhan fungsionalnya, di mana ada fitur authentication, manajemen pengguna, data kesiswaan, jurnal mengajar, bimbingan konseling, dan dashboard berlos. Kemudian ada 6 juga non-fungsionalnya, yang ada kategorinya. Yang pertama itu performance, kedua ada throughput, security, scalability, reliability, dan usability. Kemudian ada batasan sistemnya, di mana SRS ini kami juga mencantumkan bahwa
dua masih berlaku. Contoh database masih SQLite satu file sehingga perlu migrasi ke MySQL atau Postgres SQL, di mana session masih in memory pada satu proses Node.js sehingga sebelum scalable tanpa redaksi. Nah, dua lagi sudah kami perbaiki ya, yakni validasi panjang input teks berbasis di mana dibatasi 10 karakter dan rate limiting login kini aktif 5 kali gagal beruntun mengunci akun 15 menit. Baik, di mana transisi demikian penjelasan tujuan proyek dan dokumen SRS singkatnya. Dan mungkin pemateri berikutnya, pemateri kedua yakni Arina Manasikana. Kepada Arina Manasikana, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur aplikasi, database design, kelas diagram, kemudian sequence diagram, activity diagram, struktur folder project, serta alur datanya atau data flow. Di mana arsitektur aplikasi sister ini itu modularnya monolitik berbasis Node.js dengan basis data SQLite pada tahap implementasi awal. Kemudian pada keunggulan rancangan ini juga terletak pada kesiapan skalabilitasnya, di mana sistem telah dirancang untuk bertransformasi menggunakan load balancer, kemudian Redis Cache, serta database replication saat volume pengguna meningkat. Kemudian pada database desainnya, di mana rancangan basis data ini dipetakan melalui ERD dan skema terstruktur untuk menopang 4 modul utama, di mana manajemen pengguna, kemudian data kesiswaan, jurnal mengajar, serta bimbingan konseling. Kemudian pada struktur ini juga mengintegrasikan role based access control atau RBAC, kemudian digunakan dalam memastikan keamanan dan batas hak aksesnya bagi 7 jenis peran pengguna. Kemudian kelas diagram ini berdasarkan peninjauan dokumen SDD, di mana kelas diagram dicatat sebagai temuan minor karena belum tersedia. Kemudian rekomendasi penyempurnaannya adalah menyusun diagram ini untuk mendokumentasikan struktur kelas, atribut, kemudian metode, serta keterhubungan antar objek sebagai acuan teknis tim pengembang. Kemudian pada sequence diagram, di mana pada dokumen ESD juga itu sequence diagram belum memetakan seluruh alur utama sistem. Oleh karena itu, direkomendasikan penambahan diagram interaksi ini pada modul-modul krusial seperti proses autentikasi, manajemen kesiswaan, pencatatan jurnal, hingga bimbingan konseling atau BK. Kemudian pada activity diagram itu memvisualisasikan alur kerja atau workflow atau alur proses bisnis operasional di dalam aplikasi. Di mana dalam diagram ini memperlihatkan langkah-langkah aktivitas yang dapat dilakukan oleh 7 peran pengguna sehingga hak batas akses itu dan kebutuhan fungsional itu ditetapkan. Kemudian pada struktur folder project, di mana struktur direktur project dirancang rapi mengikuti pola modular monolitik pada Node.js. Kemudian pengelompokan berkasnya berdasarkan modul fungsi untuk menjaga pemisahan tanggung jawab kode dan mempermudah pemeliharaan serta mendukung keterlacakan traceability antara rancangan dan kebutuhan sistem. Kemudian pada alur datanya itu dipetakan secara terstruktur melalui API kontrak dan traceability matrix, di mana mula-mula itu dimasukkan dari pengguna, kemudian diterima oleh antarmuka, kemudian diteruskan ke endpoint API Node.js, kemudian divalidasi oleh logika bisnis berbasis aturan RBAC, sehingga akhirnya disimpan atau dipanggil dari basis data SQLite. Untuk pemateri selanjutnya saya berikan kepada Reda Awalia Adi. Kepadanya kami persilahkan.
Baik, saya persilahkan kepada pemateri ketiga, Rida Waliadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan unit test atau integration. Nah, di mana unit test ini uh, adalah proses pengujiannya terhadap bagian terkecil dari sebuah aplikasi, seperti function, method, atau modul, untuk memastikan setiap bagian bekerja sesuai yang diharapkan. Nah, misal pada Project Sister, di sini yang pertama itu ada login, validasi password, validasi username, rate limiting login, logout user. Nah, di sini pengujian dilakukan tanpa harus menjalankan seluruh aplikasi. Nah, di mana pada tujuan ini kita memastikan setiap fungsi bekerja dengan benar, menemukan bug sejak awal, yang ketiga memudahkan proses debugging, yang keempat mencegah munculnya bug kembali, yang kelima memastikan perubahan kode tidak merusak fungsi lama. Nah, di sini juga ada pada project ini terdapat unit text seperti kayak login, password, late limitation login, logout, dan validasi error response. Di mana berdasarkan README ada total unit text ada 12 text case, hasilnya 12 pass dan 0 file. Nah, cara mengujinya itu yang pertama itu kita masuk di eh, file saya sendiri, yang selanjutnya itu ada. Nah, di sini sudah muncul hasil pengujiannya. Nah, di sini ada hash passwordnya, verifikasi password, require rule-nya, request dev-nya. Nah, di mana teksnya itu ada 12. Nah, di switch-nya itu 0, pas 12, file 0, challenge 0. Nah, di sini hasil yang dari kesimpulan ini seluruh 12 unit tes berhasil dijalankan. Yang ini, nah dari asesmen Software dan Line Software telah melebihi target minimal 70% sehingga memenuhi persyaratan testing. Nah, di mana integration testing tujuannya menguji komunikasi antar modul serta alur data atau data flow. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan integration testing atau menguji interaksi antar modul dan data flow. Sama seperti tadi, kita kita mengetik dengan node test integration. Nah, di sini sudah tertampil integrationnya. Di teks integration itu ada 19. Eh, yang tadi membedakan integration yang pertama kan di sini 12. Nah, di sini sudah menjadi 19. Nah, jika berhasil muncul, akan muncul seperti login dengan kredensiasi valid, yang kedua login dengan password salah, yang ketiga akses dashboard, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya npm run software. Nah, sama yang seperti di atas, ini yang kesimpulannya ini ini secara kesimpulannya ini secara acak, dan ini sudah memenuhi syarat
sampai 70%. Nah, di sini sehingga memenuhi syarat ini dari unit testing ini sudah melebihi dari 70%. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih atas ya. Kita lanjut ke materi keempat yang akan dijelaskan oleh Saudari Neneng Anjarwati. Kepadanya kami persilakan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sistem testing dan user accepted testing atau UAT. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sistem testing. Nah, sistem testing ini adalah proses pengujian terhadap seluruh sistem secara menyeluruh, memastikan semua fitur dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada dokumen SRS. Nah, pada tahap ini aplikasi diuji dari sudut pandang pengguna. Semua fitur dijalankan sesuai skenario yang telah dibuat untuk memastikan tidak ada kesalahan fungsi maupun alur proses. Nah, di sini kita akan menguji pertama itu login. Nah, di sini kita akan menguji fitur login dengan memasukkan email dan password yang valid. Nah, hasil yang diharapkan adalah pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard. Nah, pertama kita masukkan email admin sekolah titik tes. Kemudian passwordnya Hah? Kemudian kita login. Nah, sini kita akan masuk langsung ke dashboard. Nah, setelah ini pengujian yang dilakukan itu berhasil. Kemudian di sini kita akan menambahkan yang kedua itu kita tambahkan data. Pengujian kedua itu tambahkan data. Nah, di sini itu dilakukan penambahan data. Di sini yang pertama itu kita mengisi NIS. Misal di sini nama Jawati. Misal kelasnya 10 IPA 1, jenis kelamin perempuan dan tanggal terus nama orang tua, nah statusnya aktif. Kita simpan. Nah, di sini akan muncul ini yang kita masukkan tadi datanya. Nah, misal terus di sini kita akan menguji edit data. Misal datanya salah, terus kita edit. Nah, misal di sini kita ganti jadi 10 IPA 2. Terus kita simpan. Nah, di sini akan berubah. Kemudian kita akan menguji hapus data. Nah, jika kita mau menghapus data, di sini ada pilihan hapus data.
Nah, kita hapus langsung saja. Oke, maka langsung terhapus. Selanjutnya, logout. Nah, terakhir itu kita akan menguji fitur logout yang dimana setelah tombol logout ditekan, sistem akan mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman login. Contohnya, misal ini kita logout. Nah, di sini kita akan kembali ke halaman utama. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan user acceptance testing atau UAT, yang dimana UAT ini tuh merupakan pengujian yang dilakukan oleh pengguna untuk memastikan bahwa aplikasi telah memenuhi kebutuhan pengguna dan siap digunakan dalam kondisi nyata. Nah, pada tahap ini tuh pengguna diminta mencoba seluruh fitur utama aplikasi seperti login, mengolah data, dan logout. Nah, selama pengujian, pengguna juga memberikan eh, peng- pengujian juga memberikan masukan mengenai kemudahan penggunaan aplikasi, tampilan antarmuka, dan kesesuaian fitur dengan kebutuhan. Kemudian di sini juga ada what signal, sing off, yaitu merupakan dokumen atau bukti bahwa pengguna telah menerima hasil aplikasi dan menyatakan aplikasi layak digunakan. Kemudian ada defect log, yang itu selama proses pengujian setiap bug atau masalah yang ditemukan dicatat pada defect log. Defect defect log berfungsi untuk mendokumentasikan jenis bug, status perbaikannya, dan solusi yang telah dilakukan. Nah, setelah dilakukan perbaikan, seluruh bug akan berhasil diselesaikan dan diverifikasi kembali sehingga statusnya menjadi proses. Mungkin itu saja, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Neneng Anjarwati telah menjelaskan. Kemudian kita lanjut ke pemateri kelima, yakni Saudara Rizal. Kepada saudara dan persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian terakhir saya akan menjelaskan mengenai automatic testing yang kami lakukan menggunakan Postman, Apache Meter, dan Cypress. Ketiga tools ini menguji aspek yang berbeda dari aplikasi Star sehingga kualitas aplikasi dapat dipastikan sebelum digunakan oleh para pengguna. Yang pertama itu Postman atau API testing. Tools pertama yang kami gunakan adalah Postman untuk melakukan API testing pengujian terhadap komunikasi antara aplikasi dengan server, memastikan setiap endpoint menerima request, memperoleh data dengan benar, dan memberikan respon yang sesuai. Eh, Tujuan dari pengujian ini adalah memastikan setiap endpoint dapat menerima request dan memperoleh data dengan benar dan memberikan respon sesuai yang diharapkan. Pada pada Postman kami membuat beberapa request seperti login, get data, tambahan data, dan edit data dan hapus data. Sebagai contoh, kami telah melakukan request login, kami mengirimkan email dan paspor menggunakan metode post. Jika data yang dikirim benar, server akan memberikan respon dengan status oke, beserta data pengguna dan token autentikasi. Eh, apabila apabila tidak ada apabila data yang dikirim tidak valid, server akan mengembalikan pesan error sesuai dengan validasi yang telah dibuat. Hasilnya berdasarkan hasil pengujian menggunakan Postman, seluruh endpoint API berhasil berjalan dengan baik dan memberikan respon sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua,
tools yang kedua yaitu Apagimeter, yaitu performa testing. Selanjutnya kami akan menggunakan Apagimeter untuk melakukan performance testing untuk menguji performa aplikasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi tetap stabil ketika menerima banyak permintaan secara bersamaan. Pada Gmeter, kami membuat konfigurasi berupa tree group, HTTP request, dan summary report. Kemudian dilakukan simulasi, misalnya dengan 50 virtual user, RAM uptime 10 detik dan 1 kali pengulangan. Dari hasil pengujian diperoleh beberapa informasi penting, yaitu average response time, yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk server untuk memberikan respon. Throughput, yaitu jumlah request yang berhasil diproses setiap detik, dan error rate, yaitu persentase request yang gagal diproses. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi mampu melayani seluruh request dengan baik, memiliki respon time yang cepat dan stabil, dan tidak ditemukan error selama proses pengujian. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu katalog studio, yaitu tools terakhir yang kami gunakan adalah kategori studio. Katalog digunakan untuk melakukan automation testing pada antarmuka atau user interface aplikasi. Berbeda dengan Postman yang menguji API, katalog menguji aplikasi seperti layaknya pengguna menggunakan aplikasi secara langsung. Pada katalog kami menggunakan skenario otomatis, yaitu membuka aplikasi, login, menambahkan data, menginit data, menghapus data, dan logout seperti yang dilakukan oleh pemateri keempat tadi. Selanjutnya, kemudian setelah seluruh skenario dijalankan secara otomatis, katalog akan membuat browser secara otomatis mengisi form, menekan tombol melakukan validasi hasil, hingga tutup aplikasi setelah pengujian selesai. Hasil pengujian menunjukkan seluruh test case memperoleh status, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh fitur utama aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai kesimpulan, Postman berhasil memastikan bahwa seluruh aplikasi berfungsi dengan baik dan memberikan respon yang sesuai. Apagimeter menunjukkan bahwa aplikasi mampu menangani banyak request dengan performa yang baik, ditunjukkan oleh respon time yang cepat dan tidak adanya error selama pengujian. Sedangkan tools ketiga yaitu katalog studio berhasil mengotomatisasi pengujian antarmuka pengguna sehingga seluruh fitur utama dapat diuji secara konsisten dan efisien. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian pengguna ketiga tools tersebut, aplikasi telah memenuhi aspek fungsionalitas, performa, dan kualitas sehingga siap digunakan oleh pengguna. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai automate software testing dan quality assurance. Kami telah memaparkan proses mulai dari analisis kebutuhan melalui SRS, perancangan sistem melalui SDD, hingga berbagai jenis pengujian seperti unit testing, integration testing, system testing, user UIT, serta automation testing menggunakan Postman, Gmeter, dan Katalon. Kami berharap hasil pengujian ini dapat menunjukkan bahwa aplikasi yang kami kembangkan telah memenuhi standar kualitas dan siap digunakan. Terima kasih atas perhatian dosen dan teman-teman sekalian. Apabila ada mungkin cukup sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizal. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih untuk teman-teman semua juga.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.